Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Sementara itu, Ikatan Geografi Indonesia merumuskan 10 konsep geografi, yaitu sebagai berikut. Ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interrelasi, diferensiasi areal, keterkaitan ruang atau asosiasi. Baik, kita bahas satu persatu apa itu konsep lokasi. Berbicara mengenai geografi, kita pasti akan berbicara mengenai lokasi, karena lokasi merupakan ciri khas dari pelajaran geografi, dari ilmu geografi. Lokasi adalah posisi suatu objek. Dalam geografi, ada dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut adalah lokasi yang didasarkan oleh posisi astronomis atau alamat pos. Yang kedua, lokasi relatif adalah lokasi yang didasarkan oleh posisi lingkungan di sekitarnya. Baik, di sini ada contoh mengenai lokasi absolut, yaitu letak astronomis negara Indonesia, di mana letak astronomis negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampaknya, iklim Indonesia tergolong tropis dengan ciri utama mengalami dua musim, yaitu penghujan dan kemarau. Boleh kalian ketika membuat contoh, nanti kalian boleh membuat contoh letak astronomis negara Malaysia misalnya ya, atau negara Thailand. Yang penting itu nyata ya, lokasi nyata berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Contoh lokasi relatif. Lokasi relatif contohnya di sini Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Artinya Indonesia berada di posisi silang yang strategis bagi percaturan politik dunia. Ya, paham sampai sini? Atau bisa juga kalian kalau membuat contoh sendiri, misal posisi rumah kalian dekat pasar atau dekat dengan kuburan misalnya ya. Oke. Yang kedua, konsep yang kedua adalah jarak. Yang dikatakan jarak adalah panjang lintasan antara titik 1 ke titik 2. Ya, jadi ditarik lurus ya, titik 1 ke titik 2. Jarak juga dibedakan menjadi dua. Ada jarak absolut adalah jarak yang diukur dengan satuan panjang. Contohnya kilometer, meter, sentimeter, mil. Yang kedua, jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu. Contoh detik, menit, jam. Baik, kita lihat contoh konsep jarak absolut ya. Misalnya, Lebaran kemarin kami sekeluarga mudik ke kampung halaman. Perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon ditempuh sejauh 200 km dengan kereta api. Di sini ciri khasnya ada satuan ukuran panjang yaitu 200 km. Ya, jadi kalau kalian nanti diminta untuk membuat contoh atau menunjukkan ini merupakan contoh konsep apa, ketika di situ ada cirinya kilometer, sentimeter, atau meter, atau bahkan mil, itu menunjukkan contoh konsep jarak absolut. Yang berikutnya adalah contoh konsep jarak relatif.
Minggu lalu saya melakukan perjalanan wisata dari Bekasi ke Bandung, menempuh perjalanan lebih dari 3 jam dengan bus. Di sini jaraknya relatif. Kalau lancar misal 3 jam ya, tapi jika macet bisa aja lebih dari 3 jam. Ya, jadi di sini dengan menggunakan ukuran satuan waktu. Oke, yang ketiga, konsep keterjangkauan. Keterjangkauan adalah mudah tidaknya suatu lokasi dapat diakses atau dicapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh lokasi, jarak, dan tentunya ketersediaan sarana prasarana transportasi. Ya. Jadi di sini juga keterjangkauan ini berhubungan dengan kondisi medan yang berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan. Ya, contohnya dulu ketika menuju Pulau Madura harus menggunakan kapal. Namun setelah dibangun jembatan Suramadu, kita bisa menuju Madura dengan mobil dan angkutan darat lain via jembatan, ya. Atau kalian bisa membuat contoh lain seperti Aceh misalnya. Ketika terjadi tsunami, daerah tersebut sulit untuk dijangkau karena seperti jalan raya ya banyak yang hancur akibat gempa atau tsunami. Namun setelah sekarang sudah diperbaiki, bisa dijangkau kembali dengan menggunakan baik itu dengan kendaraan bis ya atau pesawat. Paham ya, Nak? Sampai di sini. Baik, lanjut ke konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah pengelompokan fenomena karena kesamaan gejala atau faktor-faktor umum yang menguntungkan. Contohnya di sini ada kawasan kumuh, kawasan elit, kawasan industri. Artinya ada pengelompokan yang memiliki gejala, kesamaan gejala. Ya di sini kenapa dikatakan kawasan kumuh? Karena di sana memang banyak rumah yang rumahnya kumuh, ya. Baik dilihat dari statusnya, status sosialnya ya, dari pekerjaannya. Seperti itu. Berbeda dengan kawasan elit ya, dia dilihat dari statusnya, misal bergaji besar ya, rumahnya bagus, bersih dan lain sebagainya. Ya. Oke. Di sini kegiatan industri terpusat di kawasan Jababeka, Pulau Gebang atau Tangerang ya. Nah, berikutnya ada konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk dan persebaran fenomena dalam ruang bumi. Ya, jadi di sini konsep pola itu biasanya juga dipengaruhi oleh faktor fisik ya. Di sini contohnya ada pola pemukiman di pegunungan adalah pola memusat ya. Untuk sungai ada pola aliran sungai dendritik. Nah, pola-pola aliran sungai ini sebenarnya banyak, ada neritik ya dan lain sebagainya. Ini tergantung struktur dari patahan ya, cekungan atau dari struktur batuannya. Yang berikutnya ada contoh lainnya adalah pola pemukiman penduduk dibangun memanjang mengikuti sungai. Atau mungkin rumah kalian ya, pola pemukimannya ini karena di depannya jalan raya berarti memanjang. Pola pemukiman penduduknya itu dibangun memanjang mengikuti jalan raya. Ya. Yang keenam ada konsep morfologi. Morfologi adalah kondisi bentuk atau fisik relief permukaan bumi. Relief setiap daerah itu bervariasi dan dipengaruhi oleh tenaga endogen dan eksogen. Ya, contohnya di sini kalian bisa lihat gambar ada perbukitan, ya ada danau, ada pegunungan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ambil contoh, misalnya Kecamatan Lembang berada di daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 50 mdpl. Kondisi ini mengakibatkan wilayah Lembang memiliki suhu yang relatif sejuk dan cocok untuk kegiatan pertanian atau perkebunan. Ya, di sini ciri khasnya itu rata-rata ketinggian rata-rata 500 mdpl. Ya, itu menunjukkan bahwa kajian yang cocok dikaji adalah morfologi.
Yang berikutnya, konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan suatu fenomena di muka bumi bersifat relatif. Artinya, nilai kegunaan tidak sama, tergantung dari kebutuhan penduduk yang bersangkutan. Misalnya di sini ya, kita ambil contoh, sini kan ada pantai, ya. Ada pantai, dikatakan di Bali, ya. Mungkin untuk warga sekitarnya, pantai ini dijadikan sebagai mata pencaharian sebagai nelayan, ya. Tapi untuk warga asing atau warga di luar Bali dijadikan sebagai pantai tersebut itu memiliki kegunaan untuk rekreasi, sarana olahraga air, ya, seperti selancar, ya, main banana boat dan lain sebagainya. Ya, atau di sini ada contoh lain lagi, pegunungan, ya. Lalu di sini ada pertanian, ya, sawah. Ya, kawasan dataran tinggi bisa dimanfaatkan untuk tanah perkebunan yang subur, sedangkan daerah pantai bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Oke, yang kedelapan ada diferensiasi areal. Ya, diferensiasi areal atau perbedaan wilayah adalah konsep membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Karena tiap-tiap wilayah memiliki karakteristik khas masing-masing. Jadi ciri khas dari perbedaan dari contoh konsep diferensiasi areal itu harus membandingkan dua wilayah, ya. Perbedaannya apa? Misal, ya, perbedaan sungai di Kalimantan dengan sungai di Pulau Jawa itu kan sangat berbeda sekali, ya. Seperti itu, ya. Atau di sini nih daerah pantai penduduk bermata pencarian sebagai nelayan, sedangkan di pegunungan penduduk bermata pencarian sebagai petani, ya. Oke, yang kesembilan adalah konsep interaksi interpedensi, ya. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar wilayah di permukaan bumi. Interaksi ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya pendukung kehidupan setiap wilayah. Kan bisa lihat gambar di sini ya, ini katakan ini adalah pedesaan, yang gambar sebelah kanan itu adalah perkotaan. Ya, di mana pedesaan itu menghasilkan bahan pangan seperti beras, mungkin sayur mayur, ya. Sedangkan perkotaan menghasilkan elektronik, pupuk, sehingga saling membutuhkan, ya. Oke. Yang berikutnya adalah konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini adalah keterkaitan antar elemen-elemen pembentuk ruang permukaan bumi. Keterkaitan ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah, ya. Kalau di sini digambarkan, misalkan ini adalah kebakaran hutan, katakan di Kalimantan atau di Riau, ya. Lalu dampaknya itu asapnya sampai ke Singapura, ya. Atau contoh lain lagi, ya. Contoh keterkaitan ruang, Kabupaten Wonosobo memiliki relief dataran tinggi dengan kondisi tanah subur. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang bermata pencarian sebagai petani. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, materi tentang pendekatan dan prinsip geografi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.